sesiapa yang bukan ahli keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah tidak dibenar melihat, menyaksikan kajian ini. Sebab ini bukan kajian awam, ini bukan kajian syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Banyak kali sudah aku cakap. Ditengoknya juga tentu setan kau tu. Kalau manusia kan paham yang aku cakap ni, tidak? Kenapa kau tengok juga? Kenapa kau saksikan juga? Ditengoknya juga, tak kau larang. Manusia kalau dilarang paham ke tidak? Kalau tak paham, bukan manusia. Mudah sangat nak tengok manusia yang bukan manusia. Manusia ni mengerti, manusia ni faham sebab dia berakal, berfikir. Kenapa aku larang? Gaduh nanti. Kenapa gaduh? Berselisih faham. Ini kajian untuk kaum sufi, untuk kaum hawas, untuk kaum hawasul hawas. Kaum syariat tak boleh masuk di sini. Nanti kau kaji. Kenapa kau kaji? Sebab kau tak faham. Itu makanya dilarang. Apabila sudah dilarang, kau tengok juga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Yang tengok itulah yang salah. Kau sudah dilarang, kau tengok juga. Binatang kau tu. Kau binatang. Binatang kan tak mau dilarang sebab dia tak faham bahasa manusia. Itu aku tak suka gaduh, aku tak suka berdebat. Itu makanya kau dilarang. Tak faham-faham masuk komen, tak faham-faham masuk komen. Kamu bodoh. Coba kau dengar dulu. Apa ni? Kemana perginya? Kita buat saran untuk kalangan sendiri. Kita buat saran untuk kaum hawasul hawas. Yang kau faham syariat, mengapa kau masuk? Macam rimau dengan kucing tadi. Rimau buat saran, tentu bunyi rimau. Kucing apa pula kau dengar? Kalau rimau bercakap, yang faham rimau lah. Mana pula tikus dengan kucing boleh faham, Balul? Aku bercakap ni bab kesucian. Aku bercakap ni bab ilmu kesucian, bukan bab syariat, bukan pasal baca Quran. Tengok nanti apa tu? Ini orang tak suka baca Quran, kepala otak kau berjambul. Dia bukan nak cari yang betul, dia bukan nak cari yang baik. Kalau manusia tengok orang bercerita bab kesucian, tentu suka. Satu saja, suci, semua mesti suka. Tidak ada manusia, tidak ada orang, tidak ada insan yang tak suka suci, betul tak? Mudah saja kalau kita nak tahu itu orang ke bukan ke, syaitan ke, iblis ke, suka. Boleh kau wali ke, boleh kau nabi ke, boleh kau ustaz ke, ulama ke, mesti suka dengan yang suci. Terutama bab kesucian, ilmu kesucian. Kau tidak syaitan kau. Kalau kau wali syaitan. Kalau kau guru iblis kau. Kalau kau ulama syaitan apabila tidak suka bab kesucian. Cina suka yang suci, India suka yang suci, orang kafir pun suka yang suci. Sebab dia manusia. Kau katakan pula Nasrani itu kafir, kau katakan pula Hindu itu kafir, kau katakan pula Majusi itu kafir. Kau yang kafir tak suka yang suci. Logik tidak yang aku sampaikan ini sama kau? Mana ada manusia, tidak ada sesiapa pun manusia yang tidak suka suci. Tidak ada. Tidak ada dalam dunia ni manusia yang tidak suka bab kesucian. Bini suci, suka. Anak kita bersih suci, kita suka. Kereta kita bersih suci, kita suka. Rumah kita bersih suci, kita suka. Pemakanan bersih suci, kita suka. Duit bersih, kita suka. Coba bini kau buruk, kau suka? Maksud buruk itu bukan muka dia yang buruk. Kain buruk dalam soma, barang buruk rasa berloma. Al-Mahdi itu menghancurkan kebatilan, mengangkat yang hak, menegakkan yang hak, menghancurkan kebatilan. Karena dia sebagai saksi yang awal dan yang akhir. Itu makanya dia pasti datang. Karena saksi kebenaran. Al-Mahdi itu saksi yang membawa kebenaran. Al-Mahdi itu membawa kebenaran, membawa yang hak, menghancurkan yang batil.
Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa. Kebanyakan murid melihat channel, ya, dipilih-pilihnya. Begitu berjumpa dengan guru, dia tanya, "Guru, apa yang dimaksud raib?" Nah, guru kan tahu kedudukan si murid ini kan. Nah, makanya si guru menjelaskan mengikut prinsip kaedah kepahaman si murid. Ketika satu tingkatan lagi, murid yang lain bertanya, guru tidak sama menjelaskan kepada murid yang pertama dengan murid yang kedua. Itu tidak sama. Contoh, masalah usia, umur. Aku tidak sama menjelaskan murid yang usianya 30 dengan murid yang usianya 50. Karena kepahamannya berbeda, prinsip otaknya berbeda, prinsip pemikirannya berbeda, prinsip kepahamannya berbeda. Usia 30 dengan usia 50, samakah tingkat kepahamannya? Ya jelas tidak sama. Masa guru menjelaskan kepada murid yang satu usia 30, murid yang satu yang kedua usianya 50, masa sama dijelaskan? Itu guru bodoh. Apalagi murid yang pertama bertanya di syariat, murid yang kedua bertanya di hakikat. Samakah? Tentu berbeda. Si guru harus paham kedudukan si murid yang satu, kedudukan si murid yang kedua. Si guru harus paham dia bertanya di syariat, yang satu bertanya di hakikat, yang satu bertanya di makrifat, yang satu bertanya di kalam, musyahadah, ghaib dan innalillah. Ini semua ilmunya guru harus makan semua. Kalau enggak kau enggak bisa jadi guru. Jangan coba-coba kau jadi guru kalau kau tidak menguasai 9 bab ilmu ini. Fatal kau nanti. Apa jadinya kalau si murid bertanya di hakikat, ada murid yang bertanya di syariat. Masa mau kau samakan itu? Contoh, di syariat tiada Tuhan selain Allah. Di hakikat tidak begitu lagi. Syariat bunyinya tiada Tuhan selain Allah. Di hakikat tiada yang ada hanya Allah. Di makrifat hanya aku saja yang ada. Kan berbeda. Nah, di hakikat pasti menimbulkan pertanyaan. Di syariat dia tidak bertanya lagi. Apa makna syahadat itu? Apa makna la ilaha illallah itu? Tiada Tuhan selain Allah. Dia sudah tidak bertanya lagi. Karena yang ditanyanya itu translate daripada bahasa. Murid yang paham hakikat, dia tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti. Maka akan dijelaskan. Sesungguhnya dirimu itu adalah Adam yang tiada nyata. Nyatanya Adam itu karena nyatanya diri batiniah kepada diri zahir. Nyatanya diri zahir kenyataan daripada diri rahasia. Diri rahasia itu tidak nyata. Diri rahasia itu tidak wujud. Diri rahasia itu tidak nampak. Dia tidak ada rupanya. Maka nyatanya diri rahasia itu kepada diri batin. Diri batin juga hakikat daripada diri. Diri batin juga tidak akan pernah nyata kalau bukan nyatanya di tubuh jasad jasmani.
Ini kalau di syariat tidak akan paham dia. Masa mau kau jelaskan sama yang kedudukan syariat? Begitulah seorang guru yang banyak memegang prinsip. Prinsip bisa dirubah. Yang tidak boleh dirubah itu hukum. Contoh, darah itu haram. Sampai kemanapun kau, darah itu tetap haram. Kau cuci pun, kau masak pun, kau bersihkan pun, bercampur dengan air pun, setetes pun dia, banyak pun dia, tercuci pun dia tetap haram. Itu prinsip hukum. Tidak bisa kau rubah itu. Nah, di syariat, darah yang sudah tercuci, halal. Di syariat, darah yang sudah tercampur air, halal. Di syariat, darah yang di dalam daging, yang tidak keluar dari daging itu, halal. Di bab kesucian tidak bisa, tidak boleh. Tidak ada kecuali. Mau darah ayam, mau darah ikan, mau darah lembu, mau darah kalau dia berbunyi darah, haram. Tidak ada kecualinya. Kalau prinsip bab kesuci, kalau di bab syariat boleh. Cuma darah babi aja yang haram. Darah ayam, darah ikan, darah lembu, darah kambing boleh kan? Ini udah dimasak, ini udah dicuci. Bagaimana? Karena kepahaman, tidak boleh kita paksakan kaum awam, tidak boleh kita paksakan kaum syariat dengan paham bab kesucian. Tidak boleh kita paksakan paham syariat ini, kita masukkan paham hakikat. Tidak boleh. Makanya orang yang belajar hakikat tidak pernah belajar syariat, ini pasti kacau balau. Ini pasti bercelaru, karena dia tidak mengerti syariat. Pasti gaduh. Duduk di warung kopi. Duduk bersama kawan-kawannya. Dia tidak paham teman bicaranya, kawan bicaranya ini. Kaum awam. Dibukanya bab hakikat. Bodoh nak. Karena dia tidak paham, tidak mengerti, dia tidak boleh membaca situasi, dia tidak boleh membaca, dia tidak mengerti yang diajaknya bicara ini, yang dibawanya untuk berbicara ini bukanlah dari kaumnya sendiri. Dia tidak mengerti. Orang baru dapat motor bagaimana? Orang baru dapat motor bagaimana? Dia saja yang tahu bawa motor kan? Motor orang lain semua salah. Apalagi kau masuk kan di bab awam. Masa kau buka kajian hakikat di depan orang syariat? Bodoh kau itu. Apalagi kajian syariat, hukum syariat, kaidah syariat kau bawa masuk di bab hakikat. Iya diketawain kau. Nggak didengar kau itu ngomong. Kenapa aku tidak berseteru dengan kaum syariat? Kenapa aku tidak gaduh sama orang syariat? Kenapa? Aku tidak pernah membuka kajian syariat, kajian hakikat di depan orang syariat. Aku tidak pernah membawa bab kesucian ini di kaum awam. Mana mau dia terima? Masa kau bilang darah itu haram? Mana mau dia? Nggak percaya dia itu. Karena dia tiap hari makan darah. Bagaimana aku katakan dia tiap hari makan darah? Dia makan daging. Kalau kau makan daging, kau pasti makan darah. Nggak bisa kau elakkan itu. Karena darah itu di dalam daging. Mau kau larang orang syariat makan daging? Halal. Kenapa orang bab kesucian tidak mau makan daging? Karena di dalam daging itu ada tidak bisa dipisahkan daging dengan darah. Apabila darah dipisahkan dengan daging, daging itu tidak ada rasanya. Coba kau pisahkan dagingnya sama darah. Kalau enak kau makan lagi. Enaknya daging itu, terasanya daging itu karena ada darah di dalam daging itu. Contoh, daging ayam. Karena ada darah di dalam daging ayam itu, makanya dia berasa daging. Kalau darah di dalam daging itu sudah hilang, sudah kau pisahkan, jujur kau nggak akan mau makannya lagi. Karena kau nggak jujur, bodoh, bahlul, kau salah-salahkan orang. Coba kau buktikan dulu.
Tes dulu. Keluarkan darah di dalam daging itu. Bagaimana cara mengeluarkan darah di dalam daging? Blender. Tahu blender? Tahu blend? Hah? Ambil daging, masukkan di blender. Sudah, campur air, kasih air panas, buang, ditapis, disaring. Masukkan lagi dalam blender, kasih air panas, blend. Tapis lagi, kau buang airnya. Itulah daging semurni-murninya daging. Coba kau makan itu. Mana ada rasanya daging itu kalau nggak ada darahnya? Contohnya, coba daging kau masukkan di kulkas, di peti sejuk, di es box, freezer. Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Kenapa kau memilih daging yang masih berdarah-darah? Itu yang kau rasa enak, karena kau tertipu. Tidak ada daging itu rasanya enak, nggak ada, karena dia berdarah. Aku kan itu kerjaku dulu, waktu belajar. Masak ikan, di bawah ikan itu ku masukkan ayam. Wah, enak sekali ini ikan katanya. Kok rasa ayam ini? Bagaimana nggak rasa ayam? Di bawah ikan itu ku taruh ayam. Masa daun ubi bisa rasa rendang? Masa daun ubi bisa rasa daging? Kau campur dengan daging. Tahu saja kalau kau goreng dengan minyak, yang minyak daripada untuk menggoreng tahu itu, dari selesai menggoreng daging. Wah, enak itu tahunya. Itu penelitian yang menipu. Dari situlah kau tertipu. Itu Zionis. Itu. Dia mau mengelabui manusia. Dia mau mengelabui orang Islam. Dia mau menipu orang Islam. Sebagai orang Islam ini doanya tidak diterima. Kalau kau makan darah, kau kotor. Kau tidak disuka Tuhan. Itulah cara-cara Zionis, cara-cara orang kafir mau merusak Islam. Karena Islam ini sangat berbahaya sekali. Karena doanya diterima. Hanya doa orang beragama Islam yang diterima Tuhan. Karena berbahaya orang Islam ini kalau berdoa. Bagaimana kalau Tuhan suka sama kau? Tentu apa yang kau minta dikabulkan kan? Nah, siapa yang disuka Allah? Diri yang maha suci itu. Sudah pasti diri yang sudah sentiasa mensucikan dirinya. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 222. Mana mungkin Tuhan suka sama kau kalau kau tidak suci? Mana mungkin Allah mendengarkan doa kau, permintaan kau, munajat kau kalau kau tidak suci? Karena jelas-jelas di surat Al-Baqarah ayat 22 bahwasanya Allah suka kepada diri yang sudah sentiasa mensucikan dirinya. Allah tidak suka kalau kau tidak suci. Allah tidak akan dengar doa kau kalau kau tidak suci. Allah tidak suka, tidak kenal, tidak reda kepada orang yang tidak pernah mau suci. Bagaimana lagi mau menerima doa kau? Di situ saja kau sudah gagal jadi manusia kalau kau tidak mau suci. Karena manusia ini suka kepada yang bersih, kepada yang suci. Terutama Tuhan. Itulah cara-cara iblis mau mengelabui manusia. Dibuatnya satu statement, wah itu bukan darah, itu bukan darah. Daging itu tidak ada yang berwarna merah. Merahnya daging itu karena darah yang ada di dalam daging, kecuali zat pewarna. Daging yang sudah tidak bagus, itu dikasih zat perwarna, maka dikelabuilah manusia ini. Dikatakan apa? Wah itu bukan darah, supaya kau makan itu. Itu penipuan. Coba kau keluarkan darah di dalam daging itu, coba tes. Uji yang kusampaikan sama kau ini. Kau tidak akan mau makan daging itu kalau darahnya itu sudah kau keluarkan. Coba blender daging itu. Keluarkan darahnya sehabis-habisnya. Karena bukan makanan manusia. Gigi kau, struktur gigi kau saja berbeda dengan binatang. Itu tandanya kau tidak boleh makan daging. Karena struktur gigi. Contohnya lembu, kuda, kambing. Tidak pernah dia mau makan daging. Kenapa? Struktur giginya tidak sama dengan harimau. Itu kan contoh. Itu kan ilmu. Yang keduanya, zat asam lambung manusia tidak sama dengan asam lambung harimau. Tidak sama dengan asam lambung anjing. Berbeda. Usus kita ini tidak bisa mencerna daging.
Usus kita tidak mampu mencerna daging, tidak akan mampu. Yang ketiganya, usus kita ini lebih panjang daripada tubuh kita sendiri. Jasad kita ini usus kita lebih panjang daripada tinggi badan kita. Jadi susah. Naik turun kan berat. Tertipulah manusia yang mengatakan bahwasanya kalau tidak makan daging, tidak ada tenaga. Kuda tidak pernah makan daging, kuatnya begitu. Menghitung mesin, menghitung engine itu pakainya tenaga kuda. Kenapa nggak pakai tenaga gajah? Kenapa nggak pakai tenaga harimau? Di seluruh dunia menghitung satuan kuat pasti horsepower. Tidak pernah pakai nama binatang yang lain. Itu menandakan kuda paling kuat. Apa saja, termasuk engine pesawat, termasuk engine kapal. Pasti satuan kuatnya itu dihitung dengan tenaga kuda. Tidak pernah kuda makan daging. Itulah tertipunya manusia. Ketika kau memilih pakaianmu, kau tidak digoda setan, kau tidak digoda iblis. Ketika kau memilih makananmu, maka disitulah tipu daya setan itu datang kepadamu. Kalau kau memelihara kendaraanmu, memelihara pakaianmu, setan tidak pernah mengganggu kamu. Ketika kau mau mensucikan tubuh jasadmu, maka kau digodanya habis-habisan. Karena dia tidak bisa lagi masuk ke tubuhmu. Dia takut. Hancur dia apabila kau suci. Binasa setan itu, iblis itu apabila kau sudah sentiasa suci. Itu makanya setan tidak pernah mau suka apabila kau suci, bersih. Tidak mau dia. Memilih pakaian bersih, pintar kau. Memilih pakaian bersih, kau bijak. Tapi memilih makanan yang bersih, kau bodoh. Disitulah kau terindikasi. Disitulah kau sudah terinfeksi iblis. Kau sudah dirasuki setan. Berapa banyak orang mengaku pintar, berapa banyak orang mengaku pandai, tapi bodoh memilih makan. Bagaimana kau mengatakan kau pintar? Bagaimana kau mengatakan kau berilmu? Semuanya kau makan. Kan bodoh kau itu. Jelas-jelas di Al-Quran surah Abasa ayat 24. Sesiapa mengaku dirinya manusia, maka hendaklah manusia itu sentiasa memperhati. Ini kan harus dikaji ayat ini. Ini kan harus dikaji surat ini. Bukan hanya untuk kau baca saja, bukan hanya untuk kau ulang-ulang saja, bukan hanya untuk kau hafal-hafal saja. Alangkah bodohnya kau seorang manusia, mengaku seorang pandai, mengaku seorang pintar. Kalau Al-Quran itu hanya kau baca saja. Apa yang dimaksud dengan memperhati? Cuma kau tengok-tengok saja makanan kau. Bodoh kau. Maksud memperhati itu mempelajari, mengkaji, memilih, mengingat. Mana makanan yang boleh kau makan, mana yang makanan yang tidak boleh kau makan. Mana makanan yang boleh merusak otakmu, merusak jasadmu, merusak ususmu, merusak jantungmu, merusak ginjalmu. Mana yang boleh memperbaiki organ tubuhmu itu. Itulah manusia. Apabila kau gagal memilih makananmu, kau bukan manusia. Kau binatang yang nyata, kau setan yang nyata. Tak pandai kau memilih makanan sebagaimana binatang yang tak pandai memilih makanannya. Jelas di sini kau gagal. Jadi manusia, bentuk kau saja bentuk manusia. Macam aku dulu. Aku dulu kan gagal jadi manusia. Kenapa? Semuanya aku makan. Makanya kau kalau dulu dekat-dekat aku, awas kau hati-hati, jangan merangkak kau. Aku makan kau itu. Ya. Banyak yang mengandung zat babi, lemak babi. Rokok itu tidak makanan. Rokok bukan makanan. Ya manalah mungkin aku menidakkan. Orang ada tulisannya, ada bacaannya, ada beritanya. Tentu kuiyakan. Itu penelitian orang awam. Dia lebih memilih menghilangkan rokok daripada menghilangkan darah. Itu hanya propaganda untuk menyaingi darah. Itu propaganda. Masa lebih kau pilih rokok haram daripada darah haram? Kan bodoh kau itu. Bagaimana pemikiran kau? Darah babi haram, darah lembu boleh halal pula. Mana lebih berbahaya rokok dengan darah? Rokok tidak masuk ke perut kau. Rokok tidak diolah perut kau, rokok tidak diolah usus kau.
Darah ini masuk ke tubuhmu, diproses. Rokok tidak pernah diproses jatuh hukum dalam Al-Quran. Rokok tidak pernah. Rokok ini haram fatwa ulama. Tapi ulama banyak yang memakan darah. Haramnya rokok itu kan fatwa, bukan Al-Quran. Tapi kalau darah haram, itu Al-Quran yang berbicara. Mana kau pilih fatwa ulama daripada Al-Quran? Bodoh sekali kau ulama mengikuti fatwa ulama daripada mengikuti Al-Quran. Ada diceritakan di Al-Quran itu masalah rokok. Itu kan fatwa. Lebih berbahaya kau makan darah setetes daripada kau menghisap rokok. Jelas, itu diproses ususmu. Banyak sekali di Al-Quran itu masalah makanan. Celakalah kau, rusaklah kau, binasalah kau apabila kau memakan makanan yang buruk. Rokok bukan kategori makan. Tidak diproses usus, tidak masuk ke lambung kau. Adapun hukum rokok ini makruh. Makruh hukumnya apa? Tidak disuka Allah. Tapi kan tidak haram. Dirubah menjadi haram. Fatwa ulama itu pun harus kita hargai, harus kita ikuti. Namanya kita bermasyarakat, ya sudah ditetapkan ulama, sudah ditetapkan satu negara, ya harus kita ikuti. Tapi mau kau tinggalkan ini Al-Quran ini, yang jelas-jelas darah itu dikatakan haram, tidak ada kecualinya. Mereka mengatakan darah itu boleh dimakan. Masuk pula lagi hadis, katanya Nabi makan daging, Nabi makan kambing. Berkelahi kita di sini jadinya. Nggak gaduh kita. Ada lagi hadis, jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai hewan. Bertentangan hadis yang makan kambing dengan hadis yang jangan kau jadikan perutmu kuburan bangkai binatang. Gaduh kan? Maka kita lari lagi kepada Al-Quran. Maksudnya bukan lari, kita masuk, kita ambil Al-Quran. Dalil yang kuat. Hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bisa kau minta pertanggungjawaban hadis? Bisa? Sudah pasti benar itu hadis? Ada pula lagi yang mengatakan, wah, ini anti hadis ini, anti hadis. Kepala otak kau itu yang anti hadis. Kau anti Al-Quran. Kalau kau katakan aku anti hadis, kau anti Al-Quran. Mana lebih berbahaya? Mana yang harus kau ikuti? Mana yang harus kau yakini? Al-Quran atau hadis? Hadis itu siapa yang buat? Manusia kan? Al-Quran sudah pasti benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini boleh kau katakan prinsip. Ada lagi yang mengatakan, lalu bagaimana ini? Tidak bisa dikaji Al-Quran kalau nggak ada hadis. Kau yang bodoh. Otak kau itu tidak mampu mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran itu bukan melalui hadis. Ilmu Al-Quran lah. Lakukan apapun. Allah suka kepada kau. Jangan kau lakukan apapun itu apabila Tuhan tidak suka kepada kau. Lakukan apapun, Allah reda kepada kau. Allah kenal kepada kau. Allah suka kepada kau. Jangan kau lakukan apapun itu apabila kau syirik, kau terkena syirik, kau kafir zindik, kau munafik. Allah tidak suka kepada kau. Allah tidak reda kepada kau. Allah tidak kenal kepada kau. Jangan lakukan apapun itu. Lakukan apapun itu apabila yang kau lakukan itu membuat sehingga Allah suka kepada kau, kenal kepada kau, reda kepada kau. Ini kata-kata daripada orang sufi. Jangan coba-coba, jangan sekali-sekali kau melakukan apapun itu apabila yang kau lakukan itu sehingga Allah tidak suka kepada kau, tidak reda kepada kau, tidak kenal kepada kau. Ingat itu. Kalau orang syariat, bagaimana orang syariat? Dia beramal tidak berilmu, berilmu tidak beramal. Asyik cari pahala, 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 pahala.
Amal, 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 amal. Boleh kau beramal kalau tidak dihidupkan? Boleh? Yang menghidupkan kau siapa? Yang menggerakkan kau siapa? Yang boleh kau jadi bicara, yang boleh kau menjadi mendengar, yang boleh kau menjadi melihat, siapa? Amal dari mana kau? Kau saja digerakkan, kau saja diperlihatkan, kau saja dihidupkan, kau saja dinyatakan, kau saja diwujudkan. Apa-apa yang kau buat itu dibuat. Apa-apa yang kau kerjakan itu sudah ditetapkan. Mana amal ibadah kau?